chapter 8 ini ya. Nah, jadi di sini pada chapter 8 adalah bisnis ya freelance ya. Ya artinya kejahatan di sektor bisnis gitu ya. Jadi kejahatan di sektor bisnis ini kita bahas pada pertemuan ini. Nah, di mana bisnis freelance di sini terjadi pada komunitas masyarakat ya, atau contohnya adalah Tammani Society gitu ya. Dan juga mengidentifikasi bentuk-bentuk kriminal secara organisasi ya, yang dalam hal ini menyebabkan potensi kehilangan dalam bentuk dolar ya, atau dalam bentuk moneter senilai 500 miliar dolar ya per tahunnya gitu ya. Dan juga kita akan melihat ya bagaimana proses yang terjadi gitu ya. Proses terjadi yang disebut dengan kriminal pada perusahaan. Nah, jadi selama ini kita menganggap bahwasanya kriminal itu terjadi pada yang disebut dengan pada proses korupsi ya, terjadi pada sektor publik ya, atau juga pemerintahan ya. Nah, tetapi juga di sini di sektor bisnis juga banyak ya. Nah, bagaimana kita mengenalinya ya? Jadi di sini pada chapter 8 kita akan melihat yang namanya bisnis freelance tersebut gitu ya. Dan potensinya sangat besar sekali gitu ya. Dan kriminal pada perusahaan tersebut ya terjadi dalam bentuk pencucian uang ya, dirty money ya, jadi dalam bentuk pencucian uang, dan juga melegitimasi beberapa pendapatan yang seharusnya bukan diakui sebagai pendapatan ya. Dan juga mengidentifikasi ada 3 tahapan yang namanya disebut dengan pencucian uang itu ya, atau disebut dengan money laundering. Oke. Nah, di sini Knijek gitu ya, itu bereaksi ya, terjadi ya ketika terjadinya kejahatan keuangan di sini dalam sektor swasta ya, atau disebut dengan perusahaan, di mana dalam banyak kasus gitu ya, secara fundamental ya, kriminal kejahatan keuangan tersebut diinvestigasi ya, dan juga secara berkala ya terjadi dalam bentuk operasinya ya. Dalam topik ini kita akan membahas ya mengenai beberapa tahapan-tahapan atau juga beberapa perbedaan dalam bentuk organisasi dan juga proses kriminal tersebut, dan juga memprediksi apa yang terjadi gitu ya. Nah, dalam lingkup bisnis gitu ya, dalam organisasi skala bisnis gitu ya, ini lazim juga terjadi yang namanya organized crime ya. Jadi organized crime di sini suatu kata ya yang terjadi dalam bentuk kriminal ya, seperti misalnya pada Sami and the Bull ya, atau juga Fat Tony ya, ini kasus-kasus di Amerika ya Jimmy Whistle gitu ya. Dan di mana di sini adalah kelompok mafia gitu ya, kelompok mafia seperti mafianya Sisilia di Italia gitu ya, atau kelompok mafia La Cosa Nostra ya. Mungkin di film-film ini banyak ya Bapak Ibu ya. Sisilia mafia udah banyak ya. La Cosa Nostra juga mungkin banyak gitu ya. Nah, di mana organisasi kriminal ini yang terkenal nih ya. Organisasi yang terkenal ya, yang ada di dunia ya. Jadi namanya mafia ya Sisilia dan juga mafia La Cosa gitu ya. Dan memiliki anggotanya sangat banyak sekali ya. Ada 5.000 yang terbagi dalam kelompok-kelompok keluarga ya. Jadi kelompok kejahatan itu dalam bentuk kelompok keluarga gitu ya, yang antara yang satu dengan yang lainnya itu membentuk organisasi kriminal ya. Jadi organisasi kriminal keluarga ya, dengan kata lain. Dan fakta ini ya menunjukkan dalam lingkup skala di Amerika ya, bahwasanya organisasi kriminal ini beroperasi di Amerika dan juga berdampak ya secara menyeluruh pada lingkup dalam lingkup dalam lingkup modern cinema katanya ya. Jadi seperti di film-film itu ya, kita lihat di mana Martin Scorsese gitu ya, itu sebagai Goodfellas gitu ya, atau juga disebut dengan Francis Ford ya, itu disebut dengan Godfather ya. Jadi orang-orang yang tua itulah yang merupakan kepala kriminalnya ya, yang dalam hal ini
dia memiliki apa ya reputasi dan juga memiliki kehidupan yang glamor di dunia sebagai seorang mafia Italia. Dan mafia di Italia itu secara apa ya, secara geografik itu membentuk organisasi ya, membentuk grup-grup lagi. Dan sehingga kelompok tersebut gitu ya, kelompok mafia itu secara signifikan berperan ya, memberikan gambaran organisasi kriminal itu secara modern. Nah, pada saat ini ya, kriminal keuangan diinvestigasi gitu, itu dalam bentuk yang beraneka ragam ya, diversity ya, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain bentuk-bentuknya ya. Nah, sebagai contoh ya, bagaimana kelompok yang berdasarkan pada kelompok etnik itu disebut dengan Hispanic, atau kelompok orang China ya, atau kelompok orang Jepang, atau kelompok orang Meksiko ya, atau banyak lainnya. Atau juga yang sekarang ini lagi yang terkenal ya, orang Eropa Timur ya, orang Ukraina, orang Rusia gitu kan. Nah, ini secara signifikan punya organisasi atau juga grup-grup yang disebut membentuk organized crime and business ini ya, atau disebut dengan business violence ya. Dan pada saat ini dalam lingkup dunia gitu ya, bahwasanya kontrol ya yang terkait dengan teritorial dan juga kondisi pasar yang semakin global di sini, ini mengkombinasikan juga dengan faktor teknologi. Nah, mereka juga bermain di sektor teknologi gitu ya, dan juga secara teknik itu bisa banyak memberikan peranan gitu ya. Dan hasilnya kelompok-kelompok berdasar pada etnik tadi, ya, artinya orang Cina, orang Jepang, orang Meksiko, gitu kan, atau juga orang Italia, gitu, itu punya modus operandi yang banyak, ya, dan juga punya area yang spesial, ya, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang berhubungan dengan individu atau juga grup, gitu ya. Dan organisasi kriminal pada saat ini berbeda, ya, antara satu perusahaan dengan yang lain, dan juga modusnya hari ini dengan besok juga berbeda, ya. Dan juga perbedaan tersebut modus operandinya sangat banyak ya, dan faktanya bahwasanya begitu banyaknya definisi sehingga organisasi kriminal di sini itu bisa berubah sesuai dengan perubahan yang ada ya. Dan untuk memahami tersebut gitu ya, maka perubahan itu terjadi di masa yang akan datang dan juga di masa yang lalu. Nah, sekarang mau kita lihat ya bagaimana siklus hidupnya organisasi kriminal itu. Nah, jadi siklus hidup organisasi kriminal tersebut ya itu apa ya terjadi ya dalam bentuk beberapa member dan juga beberapa kelompok sosial seperti misalnya Tammany Society di New York ya. Nah, ini kalau nggak salah ada filmnya nih ya, Tammany Society. Kalau yang sering nonton film gitu kan, nah ini silakan aja nanti dicari di YouTube ya, Tammany Society ya. Nah, itu organisasi kriminal yang terkenal di Amerika. Nah, aktivitasnya dalam hal ini mendominasi dari berbagai aspek kekerasan dan juga pembicaraan yang ada. Dan apa ya? Dan di awal abad 17, nah jadi udah lama ya. Tammany Society di sini punya legenda ya sebagai kelompok orang Indian gitu ya. Dan kelompok orang Indian di sini punya pengaruh yang besar ya di abad 19 secara politik ya. Dan keanggotaannya meliputi beberapa orang-orang imigran ya, imigran yang ada dari Eropa yang pindah ke Amerika ya di abad 19. Itu direkrut oleh mereka ya. Atau juga dari beberapa kelompok-kelompok orang Irlandia ya yang bergabung pada kelompok yang namanya Tammany Society di Amerika ini ya. Jadi Tammany Society ini besar ya, tumbuh besar ya karena apa? Ya karena adanya masuk peranannya orang-orang Irlandia ya dari dalam perpolitikan di Amerika ya. Dan imigran-imigran ketika imigran itu tiba ya, maka Tammany di sini memproteksi ya terutama tingkat loyalitas mereka. Nah, sehingga pekerjaan ya kemudian juga peranan politik ya itu diberikan. Dan peranan dari imigran sini ya di-maintain oleh Tammany ya itu memiliki kekuatan di bidang politik di New York itu sendiri dan di abad 19 ya. Dan yang terjadi akhirnya
memiliki kekuasaan ya, memiliki kekuasaan dan melakukan praktik yang namanya kriminal, ya korupsi dan juga penyalahgunaan atau juga disebut dengan penyelewengan ya. Jadi ini pola-pola yang dibentuk ya sama di society ya. Jadi kesimpulannya mereka merekrut ya orang-orang imigran, terutama orang imigrannya dari Irlandia ya, pelarian orang Irlandia. Dan ketika pemilihan ini merupakan instrumen yang penting ya, baik itu di tingkat lokal, di tingkat provinsi, di tingkat negara bagian atau di tingkat negara Amerika seperti Aaron ya, John Adams, Andrew Jackson gitu ya, dan beberapa lainnya. Maka peranan dari Tammany political power ini punya pengaruh ya, punya pengaruh yaitu pengaruh untuk mengintimidasi. Nah, jadi punya pengaruh di intimidasi dan geng-gengnya tersebut dimanfaatkan ya, seperti misalnya Sotel Gang, Dead Rabbit ya, Plug Uglis atau juga Five Point. Nah, jadi sini kelompoknya semuanya di bawah Tammany ya. Jadi Tammany ini mendominasi kota di New York dan punya pengaruh secara menyeluruh dalam pemilihan ya. Nah, kalau di Indonesia pun juga mungkin ada ya beberapa ormas-ormas yang punya pengaruh di dalam election, apakah di Pilpres dan sebagainya. Sama juga dengan Amerika ya. Tapi ini ceritanya dulu gitu ya, ketika awal abad 19 ya. Nah, jadi terbentuknya siklus itu karena adanya organisasi kriminal. Nah, kira-kira demikian ya. Nah, berikutnya itulah kisahnya ya. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan organisasi kriminal itu. Nah, jadi perubahan dalam era milenium saat ini, maka pendekatannya adalah pola pendekatan penegakan hukum, ya, di mana penegakan hukum itu sudah tegak dan organisasi kriminal ini berupaya untuk mengelak dari hukum, ya, atau dengan kata lain punya kategori atau juga tipe yang lain dalam modus operandinya, ya. Dan apa ya, meskipun dalam membentuk, artinya mereka membentuk grup baru gitu ya, dan grup baru itu secara etnik, secara organisasi itu juga ikut melakukan perubahan. Jadi mereka melakukan perubahan secara cepat dalam lingkup internasional ya. Dan grup etnik kriminal sini terbentuklah, ada di ASEAN ya, ASEAN Criminal Enterprise atau juga Tong ya, atau juga Triad ya, atau Yakuza, dan juga secara non tradisional gabungan semuanya ya, gabungan dari beberapa etnik. Seperti apa ya, seperti misalnya The Yakuza misalnya kan. Nah, The Yakuza itu dia gabungan dari berbagai etnik. Sebagai contoh ya, bagaimana Jepang ya membentuk mafia Amerika, dan berdasarkan hal itu kelompok Samuari itu menyebutnya, disebut dengan Broyokudon ya. Jadi Broyokudon inilah organisasi kriminal yang di abad 16 itu punya peranan yang besar sampai tahun 60-an. Nah, jadi Yakuza itu tahun 60-an memang organisasi kriminal yang terorganisir ya, dan sangat cepat perkembangannya. Dan pada saat ini ya, kelompok berdasarkan kelompok kekeluargaan tersebut disebut dengan mafia Amerika ya, dan punya peranan dalam kejahatan. Kejahatannya sebanyak 500 million year in one in crime ya. Jadi kelompok Yakuza punya legitimasi dan juga punya illegitimate atas proses bisnis, dan juga pengelolaan secara ilegal atas beberapa perusahaan perjudian, prostitusi ya, dan juga sebagainya ya. Nah, itu kelompok Yakuza berkembang di Amerika. Baik, berikutnya kita lihat adalah the business ya, bagaimana organisasi kriminal itu pada bisnis. Nah, jadi secara tradisional organisasi kriminal tersebut itu adalah pola-pola kekeluargaan, dan dalam hal ini masuk dalam lingkup bisnis. Jadi organisasi kriminal Italia melegitimasi ya proses perjudian di Las Vegas. Nah, jadi bisnis judi memang itu dikelola oleh mereka ya, dan secara sempurna ya berperan ya, bahwasanya mafia itu punya pengetahuan yang banyak terhadap perjudian dan juga mengembangkan proses perjudian tersebut ya dalam bentuk apa ya, memutarkan uang ya, dalam bentuk memutarkan uang. Nah, itulah dia ya.
Atau juga Ronstain Syndicate. Nah, itu juga contohnya ya. Ronstain Syndicate itu adalah perusahaan organisasi mafia juga ya. Dalam ini juga kriminalnya adalah criminal family. Ya, kenapa dia criminal family? Kenapa enggak berdasarkan pada kriminal biasa ya? Karena dengan criminal family itu lebih loyal anggotanya ya. Ayah dengan anak ya kan, atau dengan istri gitu ya, atau dengan cucu gitu kan. Nah, lebih apa ya? Lebih loyal. Saya kira secara psikologis demikian gitu ya. Aduh. Ya, kemudian juga mereka melakukan praktek money laundering ya, atau disebut dengan pencucian uang. Nah, kenapa money laundering ini adalah sebuah kejahatan yang sifatnya concealment ya. Apa itu concealment? Ya, pencurian gitu ya. Artinya concealment dari lingkupnya adalah suatu aktivitas di mana diasumsikan menghilangkan uang ya. Jadi illegal fund. Ya, menghilangkan uang secara hari-hari dalam praktik bisnis dasarnya ya. Nah, International Monetary IMF mengestimasi praktik money laundering ini itu apa ya? Masuk dalam putaran 3-5% ya dalam perputaran uang di dunia ya. Jadi money laundering itu besar sekali gitu ya. Dan juga apa ya? Secara menyeluruh ya di tahun 2005 saja itu money laundering terjadi 43,8 triliun. Dan juga secara kriminal melakukan apa ya, penghilangan atas 800 billion sampai kepada 2,2 triliun dalam periode yang sama. Dan di Amerika diestimasi 2 million money laundering ini ya itu terjadi pada praktik ekonomi yang terjadi di Amerika ya. Jadi di sini gambarnya menunjukkan, mengilustrasikan bagaimana ya proses penegakan hukum ini apa ya perlu ya dilakukan ya karena berpotensi mengganggu perekonomian. Jadi money laundering di sini mencakup ya bagaimana collateral crime berhubungan ya dengan organisasi kriminal ya. Nah, inilah dia. Nah, bagaimana praktiknya? Ya, praktik dari money laundering itu. Nah, praktik money laundering itu langkah pertama adalah melakukan placement. Jadi placement di sini, placement is ya introduction of dirty money into the global financial system. Nah, jadi memasukkan uang yang hasil-hasil dari tidak jelas ke dalam sistem keuangan secara menyeluruh. Nah, jadi ini dikatakan dengan money laundering ya. Nah, kalau dan ini merupakan suatu langkah awal ya praktik pencucian uang ya, aktivitas pencucian uang disebabkan ya volume uang yang begitu banyak dan susah diapakan ya, susah dilihat alurnya ya, dan aktivitasnya itu secara menyeluruh didominasi dalam bentuk uang kas atau yang lebih kecilnya, dan organisasi kriminal di sini mencucikannya ya atau juga mengaburkannya ya dalam berbagai bentuk-bentuk yang lainnya. Itulah disebut dengan pencucian uang ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri Bapak Ibu ya, praktik pencucian uang ini juga dikatakan dengan praktik korupsi gitu kan, pasalnya tersendiri gitu ya. Jadi kalau orang yang udah kena praktik pencucian uang gitu kan, hasil udah korupsi mencuci uang gitu kan, makanya kena 2 pasal gitu kan. Udah kena hukum 4 tahun tambah lagi hukum 4 tahun lagi ya. Karena pencucian korupsi pasalnya tersendiri, hukumannya 4 tahun, ya pencucian uang juga pasalnya 4 tahun gitu ya. Jadi memang ya kalau mau melakukan apa ya, artinya proses korupsi itu diakui saja memang ya. Ya jangan dilakukan pencucian uang ya. Jadi idealnya korupsi uang gitu ya disimpan ya, tidak diubah ya, atau juga tidak diproses tidak digunakan ya dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk ya tadi investasi A, investasi B, investasi C ya. Ya artinya kalau dia korupsi ya, nah simpan uang di belakang rumah, nah maka pasalnya satu saja ya. Tapi ketika praktik money laundering dilakukan, maka pasal lainnya ikut bertambah ya. Jadi modusnya ya, step dari itu disebut dengan placement. Nah di sini.
Nah, step 2 adalah layering ya. Jadi proses layering di sini ke dalam sistem gitu ya, di mana melakukan penyalahgunaan, yaitu masalah kepemilikan ya, dan dalam hal ini bisa merubah jejak audit gitu ya. Artinya money laundering itu ya secara apa ya, prosesnya lebih lanjut ya dalam bentuk membuat kepemilikan yang lain, misalkan dialihkan ke anak ya, dialihkan ke istri gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan layering ya. Jadi bukan hanya membeli aset ya, tetapi proses layering itu dilakukan ya dengan dalam bentuk transfer yang dilakukan memindahkan ya, moving the fund ya, moving the fund transaction ya, moving the fund transaction within the financial system ya. Nah, ini dikatakan dengan, jadi layering di sini adalah lebih similar ya, dengan skenario ya, electronic fund transfer ya, atau juga EFT activity. Nah, modus yang ketiga ya, yang namanya money laundering itu adalah integration. Nah, jadi money laundering ini Bapak Ibu kalau mau menelitinya juga bisa ya. Nah, jadi layering ya, kemudian juga integration ya, atau juga placement ya, ini bisa dijadikan variabel ya. Kalau yang mau meneliti tentang misalnya praktik money laundering ya, yang terjadi ya. Tapi datanya payah ini saya kira ya. Nah, itu ya. Ya, kemudian juga emerging trend ya. Jadi praktik money laundering di sini terjadi ya pada apa ya? Pada kriminal keuangan yang terjadi di Amerika ya. Dan praktik money laundering ini secara langsung mengadaptasi apa ya? Dari berbagai historinya, tahun 50-an itu misalnya ya, Lucky Luciano and Meyer Lansky, nah di sini melakukan pencucian uang. Di mana? Di kasino gitu ya, di Las Vegas. Dan juga di tahun 70 dan tahun 80 gitu ya. Di Colombia, perusahaan Colombia ini memindahkan uangnya kemana? Ke berbagai bentuk yang ada ya. Jadi hasil investigasi keuangan mengidentifikasi bahwasanya ada upaya ya untuk melakukan penghancuran ya, vulnerabilities ya, atas yang dimiliki ya, dan juga penghancuran atas media operasinya. Tahun 2001 gitu ya. Nah, ini evolusi money laundering terjadi yang di mana 19 teroris katanya di sini itu membeli ya, atau juga mencuri ya, perusahaan penerbangan commercial airlines, dan mereka menabrakkan ke gedung World Trade Center dan juga menabrakkan ke Pentagon ya, di mana mereka menggunakan uang 500.000 yang tidak diketahui dari asal mulanya dari mana kan gitu. Dan termasuk di dalamnya adalah aktivitas menerbangkan school travel dan juga rental cars gitu ya, atau juga food and juga lodging, dan juga beberapa biaya hidup dalam beberapa bulan, di mana 500.000 di sini gitu ya, itu merupakan adalah suatu jumlah uang gitu ya, dianggap sebagai praktik dari money laundering. Ya, jadi dengan kata lain, peristiwa Black September itu adalah hasil uang money laundering katanya ya, dalam literatur ini, Bapak Ibu. Ya, dan apa ya, tidak ditemukan bahwasanya keuangan teroris itu berbeda ya secara tradisional dengan praktik money laundering secara signifikan ya. Di mana yang pertama, volume uang tersebut juga itu sangat rendah dibanding dengan untuk melakukan teror secara keuangannya. Nah, jadi sini dia menginvestigasi bahwasanya kartel Kolombia gitu ya, ini melakukan pencucian uang senilai 10 miliar dolar ya, dalam bentuk hasil dari uang apa ya, dalam bentuk dari uang drug ya, atau narkoba ya, narkoba yang masuk di South Florida gitu ya, di bank apa ya, South Florida ya. Nah, ini
Nah, jadi disimpulkan di sini Bapak Ibu, ya bahwasanya aktivitas kriminal di situ bisa melakukan perubahan ya seiring dengan perkembangan yang ada. Nah, ini ya. Dan diawali bahwasanya perkembangan criminal activity itu adalah kelompok-kelompok keluarga yang terstruktur ya. Kelompok-kelompok keluarga yang terstruktur bisa dalam bentuk etnik ya, bisa dalam bentuk multi etnik ya, atau juga bisa dalam bentuk apa ya, patriarchal group. Jadi terbentuknya karena itu gitu ya. Dan apa ya, criminal enterprise di sini ya membentuk perusahaan ya. Jadi perubahannya ya seiring dengan ya perubahan kriminal perilaku kejahatan kriminal itu sendiri ya. Dan dalam satu masa gitu ya, bahwasanya criminal enterprise di sini itu menjadi membesar ya, menjadi membesar dan terjadilah skandal ya, seperti misalnya skandal Enron itu ya. Jadi skandal Enron itu mengilustrasikan dari suatu fakta di mana dalam suatu organisasi itu berbeda orangnya, kemudian juga berbeda aktivitas kriminalnya, dan juga berbeda kumulatif profit yang dihasilkannya. Dan yang didistribusikan ya itu dilakukan yang terkait dengan berhubungan dengan organisasi kriminal itu ya apa ya, diinvestigasi dalam sudut pandang investigasi kriminal keuangan. Begitu juga dengan peristiwa Black September gitu ya. Jadi yang namanya peristiwa teror tanggal 11 September di situ, di mana yang dalam hal ini bisa apa ya, berpengaruh terhadap kolektif physical ya di orang Amerika, bahwasanya diindikasikan bahwasanya dari aspek keuangannya itu berhubungan dengan aktivitas kriminal. Nah, jadi peristiwa teroris itu memang adalah peristiwa apa ya Bapak Ibu ya, peristiwa criminal activity gitu ya, yang criminal activity, dan di mana sumber keuangannya berasal bukan dari apa ya, bukan dari konglomerat A gitu kan, tetapi dari organisasi kriminal. Nah, ini dugaan dari buku ini ya Bapak Ibu. Jadi bisa ada anggapan baru ya, anggapan lainnya yang dikatakan peristiwa Black September itu karena dana dari si A kan gitu kan. Nah, tetapi dalam literatur ini menyatakan bahwasanya Black September itu karena adanya uang 500.000 tadi ya, yang digunakan untuk membeli pesawat dan sebagainya, untuk menabrakkan pada gedung World Trade Center di Amerika ya, di mana sumber duitnya adalah hasil dari money laundering. Nah, itu yang bisa kita simpulkan ya. Dan apa ya, sebelumnya ya teroris dalam hal ini follow the money stood gitu ya. Jadi yang menunjukkan bahwasanya organisasi kriminal tersebut ditelusuri jejaknya ya memang berasal dari apa ya, kegiatan kriminal. Dan Osama bin Laden ya dalam hal ini datang dalam membentuk ya lingkup keluarga, dan uang itu ditelusuri berbeda secara tidak ditemukan ya, artinya terdapat perbedaan yang secara menyeluruh gitu ya. It now point ya proactively toward criminal activity ya. Jadi memang dari uang kriminal, dan perubahan tersebut berkembang secara cepat ya, dan perubahan tersebut diinvestigasi yang terkait dengan hal itu gitu ya, bahwasanya bagaimana yang terjadi, dan juga secara historis gitu ya, perubahan itu terjadi secara cepat, dan antara satu abad dengan abad lainnya juga berubah secara nyata, secara signifikan. Tidak sama modus operandinya kan gitu. Dan accounting itu sendiri ya mengikuti perubahan tersebut ya. Mengikuti perubahan tersebut, yaitu perubahan yang menyebabkan terjadinya aliran uang tersebut. Investigator ya secara apa ya, imperatif ya, itu bisa apa ya, secara terus-menerus melihat ya siapa yang memberi dan menerimanya ya. Dan akhirnya bisa disimpulkan bahwasanya dalam buku ini
dalam topik ini itu adalah suatu hal yang penting. Nah ini ya, dan inilah sumber bacaannya ya. Jadi sumber bacaannya tahun 2011 ya. Nah ini, jadi aktivitas money laundering tahun 98 ya, tahun 2000 sampai 2001. Nah ini ada laporannya. Dan ini Bapak Ibu juga kalau mau ahli ya, kalau mau bidang ahli keuangan ya, bidang ahli money laundering pun bisa ya. Misalnya Bapak Ibu nanti guru besar kan itu kan. Nah, guru besarnya keahliannya di bidang money laundering. Nah, tapi tulisannya boleh semuanya berkaitan dengan money laundering. Nah, ini seperti misalnya Profesor Normah Omar di di UiTM Malaysia itu kolega kita, Bapak Ibu ya, di mana itu adalah guru besar di bidang money laundering ya, money laundering ini. Nah, itu bisa dijadikan keilmuan tersendiri. Ini ada ahlinya ya, orang ahlinya. Nah, itulah. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, itu sajalah ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ini ada nanti rekamannya ya, saya share untuk diputar ulang, boleh ya? Ada? Baik, kalau tidak ada saya kira Prof, izin bertanya, Prof. Baik. Prof, Ya, izin bertanya. Jadi ini yang berhubungan dengan tugas MIT, Prof. Benar. Itu boleh nggak kita penelitian kita itu berbentuknya studi literatur, Prof? Boleh Bu, boleh sekali. Boleh ya, Prof? Ya boleh. Oke, Ditunggu makasih, ya. Prof. Berapa tanggal sampai tanggal berapa terakhir Bu? Nah itu ya, pokoknya ditunggulah ya UTS-nya. Ini kita udah setelah UTS.